Imus dan Ibu Oci. Kalian masih semangat? Semangat dong! Sekarang silahkan kalian simak video berikut ini. Selamat menyaksikan! Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Tumbuhan adalah makhluk hidup. Tumbuhan juga hidup seperti manusia dan hewan. Tumbuhan memerlukan zat makanan dan air untuk tumbuh dengan baik. Tumbuhan yang tumbuh dengan baik memiliki akar dan batang yang kuat. Daunnya berwarna hijau segar, tumbuh dengan baik dan dapat menghasilkan oksigen. Sehingga dengan oksigen itu, udara di sekitarnya menjadi terasa sejuk. Tumbuhan hijau membuat udara di sekitar kita terasa segar, karena tumbuhan tersebut mengeluarkan oksigen. Tumbuhan di sekitar kita beraneka ragam dan mempunyai bagian-bagian yang penting. Bagian-bagian tumbuhan mempunyai fungsinya masing-masing untuk proses kehidupannya. Ada akar, daun, buah, dan biji. Itu merupakan bagian penting dari tumbuhan. Nah, agar lebih jelas mengenai bagian-bagian dari tumbuhan, kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah gambar dari sebuah tumbuhan dan terdiri atas berbagai macam bagian-bagian. Nah, Ibu akan menjelaskan bagian-bagian dari tumbuhan. Bagian yang pertama adalah bagian bunga. Bunga pada tumbuhan merupakan bagian yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Pada bunga, nantinya dapat menghasilkan sebuah buah. Bagian yang kedua adalah buah. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan melindungi biji adalah buah. Di dalam buah terdiri atas daging buah dan biji. Pada bagian daging buah itu yang dapat dimakan oleh kita. Bagian selanjutnya adalah biji. Biji pada tumbuhan terdapat di dalam buah. Biji dihasilkan dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Biji ada yang berkeping satu atau monokotil dan ada yang berkeping dua atau dikotil. Nah, contoh biji yang berkeping satu atau monokotil adalah biji jagung. Sedangkan contoh biji yang berkeping dua adalah atau dikotil adalah biji mangga. Dan masih contoh yang lainnya itu masih banyak lagi. Bagian selanjutnya adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Dalam daun banyak mengandung zat klorofil atau zat hijau pada daun. Nah, daun terdiri atas tangkai, daun, dan helai daun. Bagian selanjutnya adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Berfungsi untuk mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, pada batang akan muncul daun, bunga, dan buah. Bagian yang terakhir adalah akar. Akar berfungsi untuk mengokohkan tumbuhan, menyerap zat-zat mineral dan air. Pada beberapa tumbuhan lain juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya seperti umbi-umbian. Nah, setiap hari siswa-siswi bergantian merawat tanaman di sekolah. Hari ini kebetulan kelas 4 adalah yang piket untuk merawat tanaman dan bunga-bunga di sekolah. Siswa-siswi bekerja sama untuk menyiram tanaman, membersihkan tanaman, dan memberi pupuk pada tanaman. Karena siswa-siswi rajin untuk merawat tanaman, akhirnya tanaman dan bunga-bunga di sekolah terlihat hijau dan berseri. Beberapa tanaman juga telah berbunga. Sekolah mereka tampak asri. Berbagai tumbuhan yang telah mereka rawat dapat hidup dengan baik. Berbagai kupu-kupu, lebah, serangga kecil,
berkali-kali menghinggapi tumbuhan hijau tersebut. Berbagai serangga tersebut dapat membantu proses penyerbukan pada bunga. Berikut ini Ibu akan menjelaskan cara merawat tanaman. Di sekitar rumah kalian pasti terdapat banyak tanaman, dari yang berbuah sampai yang berbunga. Nah, berikut ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara merawat tumbuhan yang baik. Nah, yang pertama, siramlah tanaman setiap hari secara teratur. Yang kedua, berilah pupuk agar tanaman menjadi subur. Yang ketiga, bersihkan lingkungan sekitar tanaman untuk menghindari datangnya hama dan penyakit. Yang keempat, pangkaslah beberapa bagian tanaman agar cabang tanaman beraturan. Yang kelima, jika tanaman ditanam dalam pot, lakukan penggantian media atau pot tersebut agar tanaman dapat tumbuh lebih maksimal. Kalian coba perhatikan, Ibu akan menampilkan beberapa gambar. Perhatikan gambarnya ya. Setelah kalian perhatikan, kalian coba bedakan mana kegiatan yang menguntungkan dan mana kegiatan yang merugikan. Kira-kira mana kegiatan yang merugikan? Nah, berikut ini adalah kegiatan yang sangat merugikan alam. Nah, sedangkan berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang dapat melindungi alam. Nah, bagaimana sikap yang baik? Maka kita harus merawat alam, karena alam yang kita rawat akan menguntungkan bagi kita. Sekarang, kakak kerjakan latihan di buku paket halaman 24 dan 52, lalu kirim lewat Google Classroom. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ada yang kurang dimengerti? Jika kurang mengerti, bisa hubungi Bu Guru ya. Pergi ke toko beli bunga mawar. Makan berat ketika lapar. Walau corona semakin menyebar, Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum.